Perkenalkan, nama saya Aurelia Cindy Andrio dari kelompok 8. Saya sebagai pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Leroy Betts mendefinisikan visi sebagai berikut. Vision defines the ideal future, culture, and the activities. Visi menggambarkan masa depan yang ideal, barangkali menyiratkan ingatan budaya yang sekarang, dan aktivitas atau barangkali menyiratkan perubahan. Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi komunikasi, penemuan keilmuan, serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir tertentu. Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school-based management. Kepemimpinan ini yang difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan, agent of change yang unggul, dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional, dan menjadi pembimbing anggota lainnya. Karakteristik visi antara lain: yang pertama, memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasi. Yang kedua, mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standar of excellence. Yang ketiga, menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen. Yang keempat, menciptakan makna bagi anggota organisasi. Yang kelima, merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi. Yang keenam, memahami tujuan visi. Tujuan visi antara lain: yang pertama, memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi. Yang kedua, memotivasi karyawan ke arah yang baik. Yang ketiga, membantu proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu orang-orang yang berbeda. Yang ketiga adalah langkah-langkah menjadi visionary leadership. Yang pertama, penciptaan visi dari hasil kreativitas pemikir pemimpin berupa ide-ide ideal tentang cita-cita di masa depan. Yang kedua, perumusan visi. Yang ketiga, transformasi visi, kemampuan membangun kepercayaan. Yang keempat, implementasi visi, kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Menjadi seorang pemimpin yang visioner dalam menghasilkan produktivitas pendidikan, yaitu yang pertama, berusaha merekayasa masa depan untuk menciptakan pendidikan yang produktif, menjadikan dirinya sebagai agen perubahan. Yang ketiga, memposisikan sebagai penentu arah organisasi. Yang keempat, pelatih atau pembimbing yang profesional. Yang kelima, mampu menampilkan kekuatan pengetahuan berdasarkan pengalaman profesional dan pendidikannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata: kepemimpinan atau leadership. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Transformasional atau transformasional, mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Dapat dikatakan bahwa seorang kepala sekolah menerapkan teori model kepemimpinan transformasial perlu diterapkan dalam dunia pendidikan, karena merupakan salah satu solusi krisis kepemimpinan, terutama dalam bidang pendidikan. Olga Epitropika mengemukakan 6 hal mengapa kepemimpinan transformasial penting bagi suatu organisasi. Yang pertama, secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, membangkitkan komitmen para anggota terhadap organisasi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku keseharian organisasi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan bekerja melalui pekerjaan dan pemimpin. Yang keenam, mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kepemimpinan transformasional hampir sama dengan kepemimpinan transforming.
Selanjutnya yang H, model kepemimpinan yang cocok bagi dunia pendidikan. Model kepemimpinan yang cocok bagi dunia pendidikan adalah kepemimpinan visioner. Karena kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kepemimpinan visioner merupakan profil kepemimpinan yang dipandang mampu menjalankan kinerja organisasi yang adaptif dan senantiasa antisipatif terhadap perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Karena seorang pemimpin yang visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang mungkin timbul, mengelola masa depan, dan mendorong orang lain untuk berbuat dengan cara yang tepat. Hal itu berarti pemimpin yang visioner mampu melihat tantangan dan peluang sebelum keduanya terjadi, sambil kemudian memposisikan organisasi mencapai tujuan-tujuan terbaiknya. Sekian materi dari saya. Terima kasih.